Investigasi. Panggung hiburan tanah air berduka. Bunda Yvette, ibunda dari Bim Bim Slank, juga ibu dari seluruh personel Slank, meninggal dunia. Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu 26 April sekitar pukul 22.42 di usia 87 tahun. Kepergian Bunda Yvette ini tentu menjadi kehilangan bagi keluarga besar Slank dan Slankers. Tak hanya itu, duka ini pun menjadi duka yang amat dalam bagi Raffi Ahmad, sosok yang pernah mengukir kenangan baik semasa hidup dengan Bunda Yvette, di mana Raffi pernah mengabulkan permintaan almarhumah memiliki mobil pribadi. Oleh sebab itu, Raffi secara khusus mengungkapkan bela sungkawa di sosial media. Kabarnya, jenazah Bunda Yvette akan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Mengenai penyebab kematian, belum diketahui. Al-jinnati wan-nas, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan turunnya. Ya, kita buka dulu baru. Berikan ucapan duka cita kepada keluarga supaya melalui sebelah kiri atau kaki jenazah dan keluarnya sebelah kanan kita atau kepala jenazah. Begitu. Nah, kalau misal begitu, kalau misal begitu gitu kan, apa dikatakan penusus gitu? Itu salah satu sebenarnya. Itu cuma salah satu dari banyak persoalan-persoalan yang lain yang dikatakan. Contoh yang lainnya gitu ya. Contoh yang lainnya ya. Dua, permasalahan keuangan. Apakah seorang istri gitu kan diwajibkan untuk membuat kwitansi? Itu pertanyaan. Memangnya dalam konteks ini hubungan suami istri, kwitansi apa ini? Kwitansi untuk belanja, pengeluaran harian gitu. Perang dingin antara Paula Verhoeven dengan Mbak Im Wong telah menjadi perang terbuka. Percikan api konflik kian menjalar menjadi pertarungan sengit antara kedua pengacara. Gara-gara putusan pengadilan yang memutus perceraian dengan menyebut Paula terbukti bermain cinta terlarang, tampaknya menjadi gambaran bahwa Paula mulai melakukan perlawanan secara terang-terangan. Setelah dengan tegas menyanggah bunyi putusan yang menyebut dirinya terbukti menduakan cinta Mbak Im, Paula yang tak mau terus-menerus direndahkan dan dipersalahkan, memilih mengambil langkah hukum dengan melayangkan aduan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hari ini kami ke Badan Pengawas MA. Pertanyaannya, kenapa kami ke Bawas MA? Berdasarkan hasil investigasi dan proses peradilan yang kami analisis, bahwa ada dugaan pelanggaran administratif pengadilan yang sangat jelas dalam proses persidangan ini. Sebenarnya itu bukanlah fakta-fakta sebenarnya, dan itu juga belum ada bukti apa-apa terkait dengan itu. Nah, karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran. Tegas menyebut tidak ada orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Mbak Im Wong, Paula merasa bahwa putusan pengadilan yang menyebutnya menduakan cinta Mbak Im tak lebih dari fitnah keji. Namun di sisi lain, keputusan untuk speak up karena merasa terus-menerus disudutkan pihak Mbak Im boleh menjadi gambaran sosok Paula yang sesungguhnya. Celakanya, di tengah upaya kebangkitan Paula memulihkan nama baik, sebuah rekaman audio yang berisi percakapan antara Mbak Im dan Paula mengenai temuan isi chat yang diduga dilakukan Paula dan pria lain tiba-tiba bocor ke publik. Sontak hal ini pun memicu pertanyaan, apakah mungkin rekaman tersebut diduga disebarkan oleh pihak Mbak Im? Benarkah sejak awal Mbak Im sudah peringatkan Paula untuk tidak naik banding, apalagi mempersoalkan mengenai putusan pengadilan? Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula.
Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau enggak yang tidak mau diinin saya tidak akan naik banding. Yang terbaik buat anak. Sebaliknya kalau Paula nggak usah naik banding, saya yang akan kasih hak asuh anak itu pada Paula. Itu rekaman bulan April. Setelah aku digugat cerai tanggal 21 April. Oke. Itu sekitar tanggal 25 atau 26, saya nggak tahu deh itu. Di situ saya sebagai istri cuman begging. Di situ ya aku minta maaf ya. Biar cepet aja, maksudnya aku minta maaf ya. Aku bukan istri yang sempurna. Aku salah. Kalau aku punya salah, aku minta maaf. Aku memang orang yang nggak sempurna, tapi aku mau belajar. Cuman itu aja. Karena aku masih mau mempertahankan rumah tangga itu. Gitu. Oke. Jadi saya tidak satu pun rekaman itu yang menyatakan bahwa saya minta maaf ya kalau saya selingkuh. Nggak ada. Untuk kesekian kalinya, Paula bantah duakan Baim. Sementara Baim merasa bahwa bukti sudah jelas. Apalagi dalam rekaman suara tersebut, Baim menanyakan perihal isi chat Paula dan pria lain. Mulanya Paula tak akui, namun setelah dibeberkan bukti demi bukti, Paula akhirnya tak bisa mengelak. Kebohongan inilah yang membuat Baim yakin Paula mendua, hingga akhirnya membawa Baim pada putusan menjatuhkan talak sebanyak 3 kali pada Paula. Tapi benarkah rekaman suara tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Paula benar-benar mengkhianati Baim? Bagaimana pakar telematika Roy Suryo melihat hal itu? Kalau dari sisi rekaman suaranya, saya bisa pastikan kalau itu clear ya, tidak ada masalah, dan itu memang bisa dijadikan petunjuk ya, petunjuk untuk kemudian adanya hubungan khusus antara Paula dan Zuri. Tapi kalau misalnya dipertanyakan, apakah itu bisa jadikan alat bukti untuk terjadinya, maaf ini ya, perselingkuhan gitu, atau di dalam istilah agama itu ada istri yang kurang baik gitu, itu menurut saya perlu ada alat bukti yang lain ya gitu. Karena kalau sekedar mereka chatting ya, dan kemudian dalam chatnya itu menurut saya hanya soal kenangan saja ya, tidak menunjukkan sesuatu yang misalnya ya, meskipun ini tidak kita harapkan, misalnya rekaman suara ketika mereka sedang melakukan sesuatu, atau bahkan rekaman video ketika mereka berdua ya, mereka berdua tuh maaf ini misalnya Paula dengan ya itu, nah itu baru bisa dijadikan alat bukti dalam kasus sidang. Tapi kalau hanya rekaman antara mereka berdua saling mengkonfirmasi tentang isi chat di dalam handphonenya Paula ya, ini saya kira petunjuk untuk digunakan sebagai pembantu ya, berarti, tapi untuk di alat bukti utama atau prime evidence saya kira tidak. Bukti 86, bukti tertulis, baik bukti dalam bentuk rekaman video maupun bukti-bukti tertulis lainnya yang sebagian adalah bukti elektronik. Anak-anak saya nanti kalau misalkan udah besar, takutnya dia bisa membaca apapun itu yang beritanya ya. Itu aja sih, itu aja. Ada yang mau disampaikan nggak Mas? Maniko kan 1 tahun nggak muncul, ada yang mau disampaikan nggak? Saya pokoknya apapun itu, saya ini laki-laki. Saya ini laki-laki beneran. Ada yang harus saya luruskan sebagai pemimpin keluarga. Itu aja. Ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Tapi bukan dengan cara yang aneh. Kita cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, apalagi? Sungguh amat telangsa Paula Verhoeven. Sudah jatuh, tertimpa tangga, kini harus tanggung derita. Rumah tangga hancur, nama baik rusak, Paula benar-benar hancur. Sementara Baim merasa di atas angin lantaran putusan pengadilan telah menyatakan Paula terbukti mendua. Tapi entah mengapa, rasa-rasanya penderitaan Paula belum berlalu. Bayangkan saja, di tengah gempuran pemberitaan miring terhadapnya, rekaman video percakapan Paula dengan pria lain yang diduga berlangsung di kamar ramai beredar di publik. Paula kembali dihujat. Ia dianggap bersalah karena tega menusuk Baim dari belakang. Lantas bagaimana Paula membela diri? Dan mungkinkah Paula berselingkuh hanya karena berbicara dengan pria lain yang bukan menjadi mahramnya? Majelis Hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu
majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Saya lebih cenderung dari aspek penerapan hukum di Indonesia agar pengadilan kita itu lebih profesional, sangat tidak etis membicarakan. Dan dia bukan hakimnya, dia cuma jubir. Seorang jubir Mahkamah Agung mengatakan bahwa Paula itu istri durhaka, ada laki lain, padahal dan itu merupakan alasan perceraian. Padahal di undang-undang alasan perceraian itu hanya karena perzinahan. Langkah yang saya bilang, satu, pertama perlu bersuara dia ke publik agar kan di Indonesia ini kan no viral no justice.